Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Tani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian offshore banking. Pengertian offshore banking, perbankan lepas pantai adalah bank legal pemberi fasilitas perbankan luar yurisdiksi negara tempat sedia bagi penempatan simpanan deposito dengan pembebasan atau pajak rendah sehingga memberi keuntungan baik secara finansial. Rekening bersifat anonim dengan kerahasiaan yang lebih terjamin. Proteksi terhadap ketidakstabilan politik atau suatu finansial negara, termasuk perlindungan aset, adalah salah satu tawaran utama dari offshore banking. Offshore banking sulit dijangkau oleh proses pengadilan karena berada di luar pengawasan bank sentral negara setempat. Keberadaan offshore banking dianggap mampu mendorong pergerakan pajak dengan menyediakan tempat menarik untuk menyimpan hidden income mereka, dan yurisdiksi offshore sering kali bersifat tak terlacak sehingga akses fisik dan akses informasi sering menemui kesulitan. Namun bagi nasabah dengan telekomunikasi global saat ini, rekening dapat diakses secara online melalui telepon atau email. Yaitu sejarah offshore banking di The Simon Island. Simon Island berada di kawasan Laut Karibia. Simon Island adalah negara dengan pusat perbankan terbesar kelima di dunia dan dikenal pula lantaran memiliki pusat keuangan internasional dengan lembaga penempatan dana dan investasi. Kepulauan Simon, yang merupakan wilayah bagian Inggris, terletak di bagian barat Laut Karibia, terdiri dari 3 pulau yang berbeda. Ada Grand Simon, Simon Brack, dan Little Simon. Ekonomi Kepulauan Simon tergantung pada sektor keuangan dan pariwisata. Di wilayah Karibia, Kepulauan Simon memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Keindahan alam dan iklim dari Kepulauan Simon telah membuat wilayah ini menjadi surga bagi wisatawan. Pemerintah pun berinvestasi besar-besaran dalam mempromosikan pariwisata, yang meningkat 8 kali lipat antara pertengahan 1970-an dan awal 1990-an. Sejak itu, sektor pariwisata di Kepulauan Simon terus tumbuh pesat lantaran memiliki reputasi yang kuat untuk scuba diving. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Simon berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, sektor keuangan internasional juga menjadi penopang utama perekonomian Kepulauan Simon. Kepulauan Simon terkenal sebagai pusat perbankan offshore karena tidak adanya pajak langsung dan undang-undang perbankan liberal yang umumnya menjamin kerahasiaan transaksi. Ratusan bank dan perusahaan investasi, termasuk bank terbesar di dunia, terdaftar di Kepulauan Simon. Hal ini menjadikan Kepulauan Simon sebagai salah satu pusat keuangan terbesar dunia. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai perkembangan offshore banking di The Cayman Islands. Kepulauan Cayman telah lama menjadi sumber perbankan lepas pantai. World Offshore Bank mengutip bahwa pada satu titik, lebih dari 80.000 perusahaan internasional telah terdaftar di Kepulauan Cayman dan memegang lisensi untuk 40 dari 50 bank terbesar di dunia. Sementara daftar bank Kepulauan Cayman yang lengkap akan mencakup lebih dari 200 lembaga bank lepas pantai dunia. Selanjutnya, mengutip 7 lembaga utama yang memiliki reputasi kuat untuk rekening internasional. Menurut koran lokal Amerika Serikat, The New York Times, jumlah kekayaan yang berada di The Cayman Islands adalah sebesar 1,9 triliun US dollar yang terdapat di 281 bank, termasuk 40 bank terbaik di dunia. Mayoritas perbankan di sana adalah offshore bank, sehingga hal ini menjadikan sistem offshore banking sebagai bagian integral dari perekonomian di Kepulauan Karibia.
Seiring waktu, Kepulauan Cayman telah mengembangkan reputasi yang kuat untuk memungkinkan investor memaksimalkan manfaat pajak internasional yang tersedia bagi mereka dari negara asal mereka. Meskipun mereka memiliki banyak pilihan investasi, mereka menghususkan diri dalam investasi untuk investor canggih dan perusahaan besar. Akibatnya, manfaatnya berjalan dua arah. Layanan keuangan internasional membentuk 55% dari ekonomi Cayman dan 36% dari pekerjaan mereka. Sejak tahun 2000, Kepulauan Cayman telah masuk dalam daftar putih organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD. Daftar OECD ini mengakui negara-negara atas penerimaan mereka terhadap standar pajak yang diakui secara internasional dalam undang-undang mereka. Kepulauan Cayman juga terdaftar mengikuti Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing, Undang-Undang Amerika Serikat yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan mengharuskan bank luar negeri untuk melaporkan rekening Amerika dengan aset lebih dari 50.000 US dollar. Menjadi bagian dari dua daftar ini memudahkan Anda juga untuk memenuhi undang-undang keuangan di negara asal Anda. Itu bentuk kegiatan dan perlakuan offshore bank di Cayman Island. Yang pertama, pajak nol. Menurut Tax Free Haven, Kepulauan Cayman telah menarik sekitar 50.000 bisnis lepas pantai ke pantai mereka karena tidak ada pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak capital gain, pajak penjualan, pajak kekayaan, pajak properti, pajak warisan, pajak hadiah atau lainnya jenis pajak langsung. Menghindari pajak ini memungkinkan Anda menyimpan lebih banyak aset Anda. B. Privasi perbankan Cayman. Salah satu alasan utama investor memilih untuk membuat rekening luar negeri di pulau-pulau tropis ini adalah karena kerahasiaan perbankan Kepulauan Cayman. Kepulauan Cayman sangat memperhatikan privasi klien mereka. Kantor hukum R.J. Mintz menjelaskan bahwa undang-undang kerahasiaan perbankan di Cayman termasuk yang paling ketat di dunia. Beberapa hukuman diterapkan untuk pengungkapan yang tidak sah. Undang-undang seputar pembentukan perwakilan sangat berkembang dan memberikan tingkat fleksibilitas, perlindungan, dan privasi yang tinggi. C. Deposito berjangka tetap. Rekening giro dan tabungan pribadi tentu saja tersedia di Kepulauan Cayman, tetapi ini bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian aset Anda. Meskipun suku bunga perbankan Kepulauan Cayman dapat bervariasi menurut bank, salah satu cara untuk mendapatkan suku bunga terbaik adalah dengan deposito tetap atau deposito berjangka tetap. Investopedia mendefinisikan ini sebagai simpanan yang disimpan di lembaga keuangan yang memiliki jangka waktu tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian D, dana investasi. Kekuatan finansial lain di antara Kepulauan Cayman terletak pada dana investasi, termasuk ekuitas swasta dan real estate. Menurut Cayman.com, 80% dari dana lindung nilai luar negeri dunia berbasis di sini. Sebagai contoh seperti apa, baru-baru ini ada lebih dari 9,200 dana investasi resmi yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Selanjutnya bagian E, layanan keuangan lepas pantai Kepulauan Cayman. Kepulauan Cayman lepas pantai, industri jasa keuangan adalah yang terbesar ke-6 di dunia. Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangannya menyimpan lebih dari 1,7 triliun dolar dalam aset. Kira-kira 6% dari total aset perbankan dunia. Sering mendaftar di peta sebagai tidak lebih dari 1.3 pulau di Laut Karibia. Cayman jelas merupakan raksasa di sektor jasa keuangan lepas pantai. Bagian F, Kepulauan Cayman, tradisi perbankan lepas pantai yang kuat. Sampai tulisan ini dibuat,
ada 212 bank Kepulauan Cayman. Untuk pulau kilometer persegi 264. Nah, ini berarti sekitar satu bank setiap 1,2 km persegi. Mayoritas bank-bank ini adalah lembaga internasional. Mereka hanya diperbolehkan melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan dan individu yang berlokasi di luar pulau. Diperkirakan bahwa setidaknya 1,5 triliun aset internasional dibukukan melalui Kepulauan Cayman untuk tahun 2014 saja. Sektor perbankan yang berkembang juga berkontribusi banyak terhadap kesehatan fiskal Cayman yang kuat secara keseluruhan. Pemerintah menikmati surplus anggaran yang konsisten, yang memungkinkan mereka menyisihkan cadangan uang tunai yang cukup, menjaga negara stabil secara finansial. Pada saat yang sama, pemerintah berpikir maju Cayman yang berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, teknologi energi modern, dan telekomunikasi digital. Semua ini hanya berfungsi untuk semakin memperkuat reputasi bintang mereka sebagai pusat keuangan lepas pantai kelas dunia. Selanjutnya bagian G, ahli jasa keuangan luar negeri. Memiliki fasilitas keuangan dan teknologi informasi modern saja tidak cukup untuk mempertaruhkan klaim dalam ekonomi dunia yang penuh tantangan saat ini. Untungnya, Kepulauan Cayman juga memiliki daftar profesional keuangan yang berpengalaman dalam yurisdiksi mereka. Akuntan berbatasan dengan 900 pada hitungan terakhir, pengacara sekitar 550, dan analisis keuangan bersertifikat 110 memberi atau menerima. Berlimpah di 3 pulau kecil Cayman. Mayoritas profesional berpengalaman ini bekerja di bidangnya masing-masing untuk beberapa perusahaan top dunia. Mereka tertarik ke Kepulauan Cayman karena kekayaan peluang, struktur fiskal yang dinamis, dan dukungan pemerintah yang kuat. Konsentrasi otak dan pengalaman keuangan dan perbankan ini sulit didapat di wilayah lain di dunia saat ini. Reputasi Kepulauan Cayman sebagai pusat keuangan lepas pantai kelas 1 terletak terutama di pundak profesional berbakat ini. Ini saya akan melanjutkan materi tentang bank lepas pantai yang stabil, di mana bank lepas pantai yang stabil merupakan wilayah luar negeri Inggris. Kepulauan Cayman telah menikmati sejarah politik yang panjang dan tabah. Ini beroperasi di bawah demokrasi parlementer, dengan Inggris bertanggung jawab atas urusan pertahanan, keamanan, internal dan eksternal. Ekonominya juga sebagian besar stabil. Masyarakat Cayman memiliki standar hidup yang tinggi, bahkan yang tertinggi di antara negara-negara Karibia. Selanjutnya, perlindungan aset lepas pantai. Undang-Undang Perwakilan Kepulauan Cayman sudah mapan dan menyediakan fitur perlindungan aset yang sangat baik. Ada beberapa perusahaan percaya yang terdaftar di pulau-pulau dengan pengalaman bertahun-tahun di belakang mereka. Sektor kepercayaan adalah kontributor utama reputasi Cayman sebagai pusat keuangan internasional terkemuka. Selanjutnya, kerahasiaan perbankan Kepulauan Cayman, di mana Kepulauan Cayman telah bekerja keras untuk menumpahkan citra kumuh yang telah mengekang industri keuangan lepas pantai selama bertahun-tahun. Rekening-rekening luar negeri telah lama dianggap sebagai tempat penyimpanan kekayaan tersembunyi. Uang yang disimpan oleh kaum kaya dari pemerintah mereka, dengan kata lain, uang yang seharusnya dikenakan pajak tetapi tidak. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar yurisdiksi lepas pantai sering disebut sebagai bebas pajak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.